Apakah sholat duha, sholat syuruk atau sholat isyraq, dan sholat awwabin adalah sholat yang sama atau jenis sholat yang berbeda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas sisi persamaan dan sisi perbedaan antara sholat duha, sholat isyraq atau sholat syuruk, dan sholat awwabin. Karena ketiga sholat ini teman-teman sekalian, duha, isyraq, dan awwabin merupakan sholat yang namanya sama. Namun sebagian ulama menyebutkan nama sama tapi esensinya adalah namanya berbeda namun esensinya adalah sama. Walaupun namanya ada sholat duha, sholat isyraq, dan sholat awwabin, namun sholat ini sama-sama dilakukan pada rentang waktu duha. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qalyubi. Beliau mengatakan bahwa sholat duha itu ya sholat awwabin, sholat duha ya sholat isyraq gitu. Atau kalau kita balik ya sholat isyraq itu ya sholat duha, sholat awwabin juga sholat duha. Nah, sisi persamaan kenapa disebut sama? Karena ketiga sholat ini tadi sama-sama dilakukan pada rentang waktu duha. Rentang waktu duha itu kapan? Rentang waktu duha itu sebagaimana disebutkan dalam Mawahibul Jalil, sejak terbitnya matahari atau meningginya matahari. Jadi kalau waktu terbit mungkin jam 6, kemudian setelah jam 6 itu ditambah kurang lebih 10 sampai 15 menitan. Itu namanya meningginya matahari. Itu menjadi awal masuknya waktu duha. Atau kalau kita melihatnya dari pandangan mata, itu matahari sudah mulai meninggi kurang lebihnya satu tinggi tombak. Atau tombak kita setingginya kurang lebih 1,5 meter mamanya, maka kurang lebih seperti itulah dikira-kira saja. Artinya kalau waktu terbitnya matahari merupakan waktu larangan untuk sholat sunnah, kemudian setelah dibiarkan kurang lebih 10 menit sampai 15 menit, nah disitulah masuk awal waktu duha. Kemudian sampai kapan? Sampai masuknya waktu zuhur. Jadi sampai waktu zawal. Lah zawal itu masuknya waktu zuhur. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sekali lagi bahwa ketiga sholat tadi duha, isyraq, dan awwabin merupakan ketiga sholat sunnah yang sama-sama dilakukan pada rentang tadi waktunya. Meningginya matahari sampai menjelang masuknya waktu zuhur. Tapi sisi perbedaannya tentu berbeda, karena kenapa ada nama berbeda, tentu ada hal-hal yang juga berbeda. Yang pertama, dari penamaan sholat duha. Maka secara umum setiap sholat 2 rakaat sunnah yang dilakukan pada rentang tadi itu dianggap sebagai sholat duha. Baik di awal, di pertengahan waktu maupun di akhir waktu duha, itu semuanya dianggap sebagai waktu duha. Kemudian yang kedua, ada sholat isyraq atau sholat syuruk. Sholat isyraq maupun sholat syuruk itu adalah sholat yang dilakukan di awal waktu duha. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, "Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu." Jadi beliau SAW mengatakan, siapapun orang yang melakukan sholat subuh fi jama'atin secara berjamaah, summa qa'ada, setelah sholat jamaah subuh tadi dilakukan, dia tidak kemana-mana, tidak beranjak dari tempat duduknya atau tidak beranjak dari tempat masjid dia sholat itu, summa qa'ada, dan dia tetap duduk di tempat itu, yazkurullah, untuk menyebut nama Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir itu bisa maksudnya menyebut nama Allah, asma wa sifatnya, atau bisa juga berdoa kepada Allah, bisa juga dengan mendengarkan taklim atau membaca Al-Qur'an. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari meninggi atau matahari terbit. Nah, matahari terbit yang dimaksud itu bukan matahari baru terbit, tapi matahari terbit dan dibiarkan kurang lebihnya sampai
setinggi tombak, atau kalau menggunakan menit kurang lebihnya 10 sampai 15 menit pasca terbitnya matahari gitu. Karena kalau terbit matahari pas itu termasuk waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Maka terbitnya matahari tidak langsung sholat, tapi menunggu beberapa saat, kurang lebihnya setinggi matahari, setinggi tombak tadi itu. Sudah, setelah itu summa sholla rakaataini. Ketika matahari sudah meninggi, dia melakukan 2 rakaat sholat sunnah. Maka 2 rakaat sholat sunnah ini kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Maka dia mendapatkan kebaikan pahala seperti pahalanya haji dan pahala umroh. Tamatin, dan itu semuanya dianggap sempurna dan tamah tadi, menjadi baik, sempurna. Hadis ini dianggap hadis yang hasan. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 rakaat yang dimaksud tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tibi dalam Syarah Al-Mishkat. Yang dimaksud pada 2 rakaat tadi itu adalah wa hadhihi shalat tusamma shalatal isyraq. 2 rakaat yang dimaksud tadi itu adalah salat secara khusus disebut sebagai salat isyraq. Wa hiya awwalud duha, dan itu dilakukan pada awal masuknya waktu duha. Jadi kurang lebihnya waktu duha awal itu adalah ketika matahari kalau di kita ini kurang lebih ya terbitnya matahari jam 6, berarti sampai jam 6:04 lah. 6:04 itu sudah masuk waktunya duha awal gitu. Baik teman-teman sekalian, berarti kalau nanti sholat duhanya dilakukan di awal, itu bisa disebut sebagai sholat syuruk atau sholat isyraq, dengan catatan dia melakukan sholat subuhnya berjamaah, tidak beranjak dari tempat dia sholat, tetap duduk di situ, baik mendengarkan ceramah, baik dengan berzikir kepada Allah secara khusus, baik membaca Al-Quran. Kemudian setelah matahari meninggi, dia melakukan 2 rakaat sholat sunnah. Maka itu disebut sholat duha, yang secara khusus disebut sebagai sholat isyraq. Baik, kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu sholat awwabin. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat awwabin juga disebut sebagai sholat duha. Kenapa? Karena memang sholat awwabin dilakukan pada rentang akhir waktu sholat duha. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, sholatul awwabin hina termadul fisol. Bahwa sholat awwabin itu dilakukan ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Gitu. Jadi ada anak onta yang sudah disapih dari induknya, kemudian ketika pagi dia sedang mencari makan di padang rumput gitu. Kemudian ketika matahari sudah mulai meninggi, panas, maka anak onta ini sudah mulai kerasa kepanasan dan mencari tempat berteduh. Nah, itu kalau dilihat dari perwaktuan sekarang itu, mulai panasnya matahari di Indonesia itu kurang lebihnya jam 10, jam 11 itu mulai panasnya matahari. Berarti kalau nanti sholat awwabin itu sholat duha yang dilakukan pada saat panasnya matahari mulai terik gitu. Jadi kalau di awal tadi disebut sholat syuruk, tapi kalau mulai pertengahan atau sampai mendekati akhir sholat waktu duha tadi, maka secara khusus itu disebut sebagai sholat awwabin. Nah, sebagaimana yang disebutkan Imam At-Tahawi, wa waqtul mukhtar idza madha rubu'un nahar, yaitu waktu yang baik melaksanakan sholat duha dan sekaligus akan disebut sebagai sholat awwabin adalah ketika sudah melewati atau melebihi 1/4 hari atau 1/4 siang. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan singkat kita terkait perbedaan dan persamaan dari ketiga sholat tadi, duha, kemudian isyraq atau syuruk, dan sholat awwabin. Namun ketiganya tadi bisa ada titik persamaan dan titik perbedaan. Demikian yang dapat kita sampaikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menjalankan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat nanti. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.